Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau. Oke sahabat hijau, kali ini kita akan menginfokan atau membahas ya, yaitu manfaat arang ya, arang kayu ya, dan juga sekam bakar atau arang sekam ya. Oke. Sebelum kita membahasnya, saya infokan bahwasannya di negara luar seperti kawasan Asia seperti Jepang, Korea sudah mulai melirik ya, media tanamnya yang dibutuhkan sekali oleh tanaman. Mereka banyak menggunakan arang sebagai media tanam dengan campuran lain-lain. Oke, sebelumnya saya jelaskan. Di sini yang akan kita bahas yaitu manfaat arang bagi tanaman. Sebenarnya sudah dipahami ya, arang ini banyak manfaatnya sebagai penjernih air, menyerap gas beracun pada udara, dan lain-lain fungsinya. Tapi yang di sini kita bahas buat skala tanaman. Oke, sahabat hijau, bila mana sahabat support dengan channel ini silahkan di subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke. Kita mulai yang pertama, apa sih manfaat arang kayu bagi tanaman? Yang pertama, arang tersebut ya tidak mudah lapuk dari jamur dan hewan tanah yang merugikan kalau tercampur oleh media tanam ya, di media ya, kalau tercampur yang sudah dihaluskan. Itu yang pertama, jadi tidak mudah lapuk dan anti jamur. Yang kedua, arang tersebut itu mampu menyerap air agar tidak mudah kering di saat musim kemarau. Dan anehnya tidak akan lembab di saat musim hujan. Nah, itulah fungsi yang kedua. Oke, yang ketiga yaitu porositasnya sangat tinggi. Artinya bila mana tercampur dengan media biasanya lebih poros. Contoh, ini arang sekam. Ini arang sekam. Ini kalau dicampurkan seperti yang kita infokan pada sebelumnya, media anti stuck ya. Jadi tinggal campur aja. Oke, ini tinggal diaduk. Itu contoh aja ya. Jadi kemudian kenapa? Alasannya begini. Udara yang telah kita campurkan ke dalam media bisa keluar masuk secara bebas karena arang memiliki jutaan rongga halus. Jadi arang itu menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme. Itu fungsi yang ketiga. Oke, yang keempat ya, yang keempat yaitu mampu menyerap gas atau zat beracun di sekitar tanaman ya. Oke, yang keempat. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pupuk. Lah, arang dapat digunakan sebagai pupuk. Caranya ini, arang ini dihaluskan lalu ditaburi di dekat akar tanaman. Contoh, saya pakai ini arang sekam ya. Arang sekam beda dengan arang kayu, cuman ini sekilas contoh, sebenarnya sama aja. Jadi kita hanya menaburi saja di dekat akar tanaman. Ini contohnya. Jadi kalau di lahan pertanian itu tinggal ditaburin aja ya. Oke, kita lanjut, yaitu arang tersebut yang ini ya sahabat ya, itu mengandung karbon, yaitu nutrisi penting bagi tanaman. Bila mana tanaman pasti butuh karbon ya. Oke. Cuman maaf, di sini karbon non aktif ya, bukan karbon aktif ya. Kalau karbon aktif akan diolah ulang ya. Kemudian dapat meningkatkan keasaman pada tanah atau pH tanah. Jadi kalau tercampur media tersebut, jadi kadar pH-nya akan lebih bagus. Yang kedelapan, dapat menekan pertumbuhan gulma dan dapat menjaga kelembapan tanah. Kemudian satu lagi, kalau di lahan pertanian itu dapat digunakan sebagai mulsa. Misalnya kita tanam tomat, cabai, bawang ya. Jadi kalau kita nggak pakai mulsa, jadi kita contoh, kita taburin saja yang arang yang halus ya, arang yang halus di atas ya. Kemudian
hama pada tanaman itu paling tidak suka dengan arang tersebut, ya. Yang kesembilan yaitu dapat menyuburkan tanah. Kemudian, nah ini yang menarik sahabat. Ada yang lebih menarik loh. Arang ini dapat mengantisipasi jamur. Jadi caranya ini, kita isi air. Kemudian ini contoh ya. Ini contoh nih sahabat nih. Kemudian kita rendam arang tersebut dengan air. Kemudian kita masukkan ke media spray, alat semprot. Cuman kalau bisa disaring ya, hati-hati ya. Kalau tidak disaring, itu biasanya semprotannya macet, ya. Oke. Jadi cara pengaplikasian khususnya begini. Ini contoh nih sahabat nih. Nah, ini contoh. Saya kasih contoh, ya. Ini untuk tanaman anggur, biasanya musim hujan banyak sekali indikasi jamur, ya. Nah, ini contohnya. Tuh, biasanya kalau jamur-jamur jadi kita spray aja. Jadi ini sebagai fungisida, ya, sahabat ya. Oke. Sebagai fungisida. Contoh, ini ada tanaman agak kuning. Artinya apa? Tanaman ini kekurangan kalium dan kekurangan magnesium, ya. Kenapa? Satu lagi. Oke, kita lanjutkan sahabat ya. Nah, yang sangat kita rekomendasikan buat apa namanya untuk arang kayunya yaitu ini sahabat. Apa namanya? Arang bakar, yaitu bekas tempurung kelapa. Kenapa? Karena terdapat kandungan fosfat, kalium, natrium, magnesium, dan lain-lain. Termasuk ada kandungan boronnya. Jadi sebenarnya ini sangat baik sekali buat tanaman. Hanya unsur N tidak, ya. Jadi kadang-kadang pokoknya setiap aplikasi yang terkandung namanya arang, seperti ini tanaman bibit cabai, sangat subur ya. Ini benih cabai yang kita aplikasikan. Ini kandungan media tanamnya itu termasuk ada arang kamnya. Ya, lihat tuh pertumbuhannya, usianya masih kecil. Oke, sahabat hijau, sepertinya cukup ya. Bila mana sahabat ingin menambahkan yang memahami dengan kandungan arang, silakan ketik aja di kolom komentar. Bila mana suka, silakan di like. Tidak suka, dislike. Kalau ingin mengikuti channel ini, silakan di subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kemudian satu lagi, bagi sahabat ini boleh di share ya ke media sosial sahabat. Begitulah manfaat arang bagi tanaman. Oke, sahabat hijau, sekali lagi, bila mana ada ucapan yang kurang berkenan ya atau ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diabaikan saja. Sekali lagi salam hijau, semoga bermanfaat.